Halo, selamat datang. Kita semua tahu rasanya dapat gaji kan? Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa kalau penghasilan itu ya harusnya lebih dari sekedar angka bulanan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Bukan cuma soal jumlahnya, tapi soal cara main di baliknya. Percaya deh, ngerti soal ini tuh kunci buat bener-bener pegang kendali masa depan finansial kita. Kita mulai dari satu kalimat yang ngena banget nih. Cari uang itu sulit kalau nggak ngerti caranya. Coba deh resapi. Kalimat ini tuh seakan-akan bilang kalau susah cari uang itu bukan takdir, tapi lebih karena kita belum tahu rahasianya. Dan kalau cuma soal pemahaman, artinya ini bisa diubah. Terus dari mana sih datangnya keyakinan kayak gitu? Coba bayangin. Ini tuh kayak ada program atau software yang udah terinstal di kepala kita dari dulu. Kenapa disebut program? Soalnya keyakinan ini tuh ditanamkan pelan-pelan, seringnya tanpa kita sadar sama sekali. Penting banget nih buat kita sadari. Keyakinan cari uang itu susah, seringnya kita serap gitu aja dari lingkungan. Dari keluarga, sekolah, atau teman-teman. Ini bukan fakta yang mutlak kayak matahari terbit dari timur loh. Ini cuma sebuah ide yang keburu kita anggap sebagai kebenaran. Coba, kita berhenti sejenak dan ingat-ingat. Kapan pertama kali kamu dengar kalimat cari duit itu susah? Mungkin pas dengar obrolan orang tua, atau pas guru di sekolah cerita, atau jangan-jangan pas kamu dapat kerjaan pertama. Nah, tahu dari mana program ini berasal itu langkah awal yang krusial banget buat bisa mengubahnya. Oke, tapi tenang aja. Kabar baiknya, kita nggak harus terjebak sama program lama ini selamanya. Program itu bisa kok di-uninstall. Gimana caranya? Ya dengan menginstal program yang baru. Caranya adalah dengan belajar dari mereka yang udah berhasil, yang udah nemuin polanya. Kalau kita perhatiin orang-orang yang finansialnya aman, biasanya ada pola yang sama. Pertama, uang mereka tuh nggak datang dari satu keran aja, tapi dari banyak keran. Kedua, dan ini yang paling penting, mereka ngerti banget ada berbagai jenis penghasilan. Dan ketiga, program mental mereka soal uang itu beda total. Mereka lihat peluang di mana kita mungkin cuma lihat masalah. Nah, ini dia nih kuncinya. Kunci buat buka potensi finansial kita itu bukan cuma soal nambah jam lembur atau kerja lebih giat, tapi soal upgrade pemahaman kita tentang gimana sistem uang itu bekerja. Ini bukan soal otot, tapi soal otak dan strategi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Penghasilan aktif, gampangnya ini uang yang kita dapat dari menukar waktu dan tenaga kita, ternyata ada 3 jenis yang beda banget. Paham ketiganya aja udah bisa mengubah total cara kita lihat pekerjaan dan uang. Ini dia 3 serangkainya. Earn income atau penghasilan rutin, profit income atau penghasilan dari laba, dan project income atau penghasilan proyek. Masing-masing punya cara kerja yang unik. Orang sukses biasanya nggak cuma andalin satu tapi mainin ketiganya. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, earn income atau penghasilan rutin. Ini yang paling kita akrab lah. Gaji bulanan, honor tetap, atau komisi yang angkanya bisa ditebak. Kata kuncinya itu rutin dan bisa diprediksi. Kamu menukar waktu dan keahlian dengan sejumlah uang yang stabil tiap bulannya. Selanjutnya ada profit income atau penghasilan dari laba. Sederhananya, ini adalah semua penghasilan yang ada kata untung dan ruginya. Ini dunianya para pedagang, mau itu yang punya warung bakso, jualan di marketplace, sampai trader saham. Pokoknya beli sesuatu terus jual lagi dengan harga lebih tinggi. Bedanya kontras banget kan? Di satu sisi ada earn income yang alirannya tenang dan bisa ditebak kayak sungai yang damai. Di sisi lain, ada profit income yang kayak naik roller coaster. Potensi untungnya bisa gede banget, tapi resikonya juga ada. Keduanya sama-sama penghasilan aktif, tapi rasanya di kantong beda jauh. Dan yang terakhir, ada project income atau penghasilan proyek. Ini adalah bayaran untuk satu kerjaan spesifik yang ada awal dan akhirnya. Contohnya, katakanlah kamu seorang manajer media sosial, terus kamu diundang jadi pembicara di sebuah seminar. Nah, bayaran jadi pembicara itu adalah project income, dapatnya sekali untuk satu proyek yang jelas. Jadi, setelah tahu kerangka ini, pertanyaan kita sekarang berubah. Bukan lagi cuma gimana ya cara dapat duit lebih banyak, tapi jadi, oke, jenis penghasilan baru apa nih yang bisa gue bangun? Fokusnya geser, dari yang tadinya cuma kerja buat uang, jadi membangun sumber-sumber uang. Dan disinilah intinya. Cuma dengan kau dan paham bedanya 3 jenis penghasilan ini, kamu tuh udah membuka satu pintu baru. Pintu ke dunia finansial yang jauh lebih luas daripada sekedar nungguin gaji bulanan. Kamu sekarang udah pegang petanya, tinggal tentuin mau mulai dari mana. So, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini.
Dengan pemahaman baru ini, kira-kira sumber penghasilan mana yang mau kamu bangun pertama kali? Kamu mau memperkuat stabilitas dengan earn income tambahan? Mau coba kejar peluang besar di profit income? Atau mau manfaatin fleksibilitas dari project income? Pilihannya ada di tangan kamu, dan langkah pertamanya bisa dimulai, ya, sekarang juga. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.